Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Al-Hafid dari kelas 1 D3 Elektronika B dengan NRP 2121500043. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Pada video kali ini terbagi menjadi beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah teori penunjang, yang kedua bunyi hukum dan rumus, yang ketiga simulasi dan analisa, yang keempat contoh pengaplikasian, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama, teori penunjang. Istilah Coulomb berasal dari seorang ahli fisika Prancis yang menjadi penemunya bernama Charles Augustin de Coulomb, bahwa dalam teorinya berisikan muatan listrik pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yakni muatan positif dan muatan negatif. Pada dua muatan tersebut akan terjadi sebuah interaksi tarik-menarik dalam muatan yang berbeda jenis, sedangkan akan terjadi interaksi tolak-menolak antar muatan yang sama jenis. Teori itulah sampai saat ini dikenal dengan hukum Coulomb atau biasa disebut Coulomb Law. Hukum Coulomb inilah pertama kali dipublikasikan pada tahun 1784 oleh Charles Augustin de Coulomb sendiri, yang dirinya adalah seorang ahli fisika berasal dari Prancis. Bunyi dari hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak oleh dua benda yang mempunyai muatan listrik sejenis akan berbanding lurus pada muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik pada kuadrat jarak pada dua benda tersebut. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat dua muatan jenis didekatkan satu sama lain, maka akan terdapat gaya yang saling tolak-menolak, yang mencegah kedua muatan tersebut untuk bersatu. Namun jika dua buah muatan yang berbeda didekatkan, maka akan muncul gaya saling tarik-menarik. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ini sering disebut dengan gaya elektrostatis. Lalu, rumus dari hukum Coulomb adalah Fc sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di sini Fc adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan satuannya Newton. K di sini adalah konstanta pembanding dengan tetapan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Lalu ada Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan yang kedua, satuannya sama-sama Coulomb, lalu dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2 ini dengan satuan meter. Lalu selanjutnya kita akan langsung masuk ke analisa dan percobaan. Ini pertama-tama untuk analisa dan percobaan saya telah membuat tabel untuk membantu mengerjakan analisa dan percobaan. Untuk yang tabel pertama, muatan pertamanya adalah berubah-ubah, yang muatan kedua tetap dan jaraknya tetap, keduanya positif. Lalu kita akan mencari gayanya dan arah gaya. Kita akan masuk langsung ke pad simulator. Di sini pertama-tama kita sesuaikan dulu sesuai tabel tadi. Ini tadi 2, lalu 8 dengan jarak 3 cm. 3 cm. Lalu di sini gayanya terlihat 1,60 kali 10 pangkat 2 Newton. Lalu kan kita masukkan data terlebih dahulu. 1,60 kali 10 pangkat 2. Gaya Q1 oleh Q2 dan gaya Q2 oleh Q1 adalah sama, maka kita bisa langsung copy paste. Lalu untuk arah gayanya bisa terlihat di sini. Arah gayanya adalah tolak-menolak karena keduanya bernilai positif. Maka kita tulis tolak-menolak. Untuk selanjutnya kita mengerjakan simulasi. Ini kita rubah ke 4, 320. Kedua, lalu 6, 4,79, lalu
6,39. Yang terakhir 799. Ya, berikut adalah tabel lengkap dari tabel 1. Ini adalah hasil percobaan tadi. Lalu untuk yang tabel kedua di sini muatan satunya tetap min 3 dan muatan keduanya yang berubah. Jarak antar muatan pun tetap. Dan kita akan langsung masuk ke simulasi saja. Sini min 3. Lalu ini yang berubah-ubah dengan jarak tetap 3 cm. Yang pertama kita menemukan gaya 5,99 kali 10 Newton. Lalu untuk arah gayanya di sini karena ini negatif dan positif, maka tarik menarik. Walaupun ini masih sangat kecil karena muatannya juga kecil. Lalu kita akan melanjutkan untuk yang selanjutnya. Baik, berikut ini adalah tabel lengkap dari yang tabel kedua. Lalu yang terakhir tabel ketiga. Di sini muatan pertama dan muatan keduanya tetap, namun yang berubah-ubah adalah jarak antar muatannya. Maka langsung kita masukkan ke simulasi. 6 dan ini adalah min 6. Lalu jarak yang pertama adalah 2 cm. Di sini gayanya adalah 8,09 kali 10 pangkat 2 Newton. Langsung saja kita percepat karena prosesnya sama.
ini adalah data lengkap untuk tabel yang ketiga. Lalu kita akan skip untuk melakukan perhitungannya. Untuk perhitungannya kita mencari gaya listriknya, yaitu dengan rumus K konstanta Q1 kali Q2 per R kuadrat. Saya sudah melakukan perhitungan supaya menghemat waktu. Di sini untuk tabel pertama hasilnya adalah ini, tabel kedua adalah ini, dan tabel ketiga adalah ini. Saya telah membuat grafik sehingga lebih mudah untuk dijelaskannya. Pertama, tabel yang pertama dan tabel kedua memang terlihat sama, namun di sini angkanya berbeda. Intinya pada tabel pertama dan tabel kedua adalah apabila muatannya bertambah, maka gayanya juga akan semakin bertambah. Lalu untuk pada tabel yang ketiga di sini grafiknya menurun karena di sini tabel ketiga jaraknya adalah semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil juga gayanya, sehingga grafiknya akan menurun. Lalu lanjut untuk contoh pengaplikasian dari hukum kolom. Contohnya adalah ada pada mesin fotokopi. Fenomena tarik-menarik pada hukum kolom bekerja di mesin fotokopi. Jadi, silinder aluminium yang terdapat di mesin fotokopi menjadi sumber muatan positif dan kertas bermuatan negatif, sehingga akan terjadi tarik-menarik dan proyeksi gambar yang sudah disalin akan menempel pada kertas sehingga proses fotokopi selesai. Yang terakhir, kita tiba pada kesimpulan. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya listrik membesar saat nilai kedua muatan diperbesar dan jarak antar muatan diperkecil. Selain itu, ketika muatan sama-sama positif, mereka akan saling tolak-menolak, sedangkan jika salah satunya positif dan salah satunya negatif, kedua muatan tersebut akan tarik-menarik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.